Pemirsa, kita kembali ke Belajar Islam. Kita sedang bicara tentang kontroversi pendirian gereja. Kita masuk di segmen keempat dan lagi-lagi saya ingin mengundang para mahasiswa untuk berkomentar, bertanya atau menyampaikan pandangannya lah ya. Jadi silakan siapa yang masih mau tanya. Oke, silakan yang di depan. Ya, nama saya Herman Syah David, mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai efek sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di akhir abad 19 dan awal abad 20. Pada masa itu ketika kekuasaan berada di tangan pemerintah kolonial Belanda yang mayoritas dikatakan sebagai orang Kristen, dan di sana pembiayaan kepada pendirian gereja, lalu kepada badan-badan zending dan misionaris sangat diberikan secara leluasa oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan bagi umat beragama Islam, pembatasan terhadap pendirian masjid, termasuk ibadah untuk naik haji, harus diperiksa secara ketat karena takut pemerintah kolonial Belanda memiliki ketakutan untuk pemberontakan dari umat Islam yang berangkat haji. Nah, apakah efek dari perjumpaan sejarah ini menghasilkan dampak yang sebaliknya pada saat sekarang? Dalam tanda kutip, apakah umat kekuasaan yang sekarang ini berada di tangan Islam, mayoritas Islam, ada efek balas dendam dalam tanda kutip pada saat ini? Terima kasih. Nih. Bang Ismet dulu kali ya, balas dendam nih. Ini menarik sekali, itu pasti tentang Edinburgh ya, tahun 1905. Memang salah satu motif dari bagaimana orang-orang muslim berjuang di BPUPK tahun 1945 adalah perasaan mereka terdiskriminasi dari kebijakan-kebijakan kolonial yang dianggap pro-Kristen pada waktu itu. Dan perubahan itu sebenarnya seiring dengan perubahan konstelasi politik di Nederland pada waktu itu tentu saja harus dilihat. Dan selalu saja persoalan sumbangan yang diberikan terhadap gereja Katolik, gereja Protestan dan Muslim itu selalu dikutip berulang-ulang oleh orang-orang Muslim untuk menunjukkan bahwa memang terjadi praktek-praktek diskriminasi. Termasuk juga tentang guru ordinate ya, tentang kewajiban seorang guru Muslim, ustadz untuk mendapatkan license dan juga haji. Haji itu dari abad 17 sudah ada regulasinya. Tapi itu sampai sekarang masih diulang-ulang. Nah, logika tentang mereka menjadi bagian yang termarginalisasi itu selalu menjadi sesuatu yang membekas dalam cara pandang orang-orang Muslim sebenarnya. Mereka menganggap bahwa pemerintahan kolonial itu memang tidak memberikan ruang buat mereka untuk melakukan ibadah. Dan cara pandang pemerintahan kolonial terutama yang dilakukan oleh Sinogagronya itu memang diadopsi sedemikian rupa dalam tradisi perpolitikan agama di zaman Orde Baru. Itu replika betul. Departemen Agama sendiri kan sebenarnya kantor Van Zaken gitu kan, sama, dalam beberapa hal sama regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Jadi perasaan menjadi bagian sebagai mayoritas dan kemudian terus termarginalisasi. Kita lihat bahwa zaman Orde Baru orang-orang Muslim merasa termarginalisasi secara politik sebenarnya. Nah, itu menjadi seperti sumber inspirasi yang tak habis-habisnya bagi mereka untuk menegakkan katakanlah negara Islam atau syariah Islam dan selanjutnya. Nah, selama persoalan itu enggak selesai, itu tetap menjadi mimpi yang tidak akan pernah kemudian berhenti. Jadi problem-problem seperti ini sebenarnya tidak hanya ada dalam negara seperti kita, di negara-negara Skandinavia juga terjadi proses seperti ini. Cuma memang sampai kapan kita mau kayak gini terus? Sampai kapan kemudian eskalasi bahwa kita berbeda dan kemudian kita lebih melihat perbedaan antara kita daripada persamaan itu terus dipupuk. Itu yang kita harus. Tapi ada benarnya nggak tadi soal kata balas dendam itu kata yang tepat nggak? Kata-kata balas dendam itu terlalu besar ya, karena itu negatif sekali, tapi keinginan untuk menegaskan bahwa kami adalah mayoritas dan negara kemudian memberikan ruang pada mayoritas itu menjadi bagian dari mimpi itu. Nah, problemnya kadang-kadang negara itu hanyut dalam logika yang seperti ini. Misalnya gini, mungkin banyak yang tidak berkenan dengan logika ini. Kalau kita mau jujur ya, struktur Departemen Agama sendiri di mana saya menjadi bagian di situ, itu sebenarnya sangat tidak fair. Karena membagi kelompok agama, membagi direktoratnya berdasarkan agama-agama yang ada.
dia itu lembaga administrasi. Kalau dia lembaga administrasi maka dia harus dibagi berdasarkan job yang dilakukan. Makanya kemudian harusnya idealnya bukan kemudian direktorat Kristen, direktorat Hindu Buddha, direktorat pendidikan Islam dan seterusnya. Tapi kalau dibicara tentang agama, mengadministrasi agama di Indonesia, maka di situ harusnya Rumah ibadah. direktorat pendidikan agama, agama Kristen ada di situ, Islam di situ, Buddha di situ dan selanjutnya. Direktorat perjalanan ziarah dan haji, di situ ada perjalanan haji orang-orang Muslim, ada ziarah orang-orang Kristen dan Katolik dan selanjutnya, dan hal-hal yang lain. Jadi dia merepresentasikan sebuah institusi yang memang menaungi semua agama dan kemudian memang memberikan pelayanan secara proporsional. Tentu saja orang Muslim akan lebih banyak pasti. Itu juga terjadi di Amerika dan terjadi di Eropa. Tapi bahwa mereka menjadi bagian dari pengambilan keputusan itu sendiri. Nah yang seperti ini itu banyak sekali terjadi di tingkat kita. Gitu ya. Oke. Ibu ada komentar sedikit tentang ini? Sedikit saja, saya pikir pertanyaannya apa yang sudah diwariskan sejarah kepada kita. Apa yang dikatakan David tadi itu menurut saya penting, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga harus memeriksa bahwa di dalam sejarah yang tertulis selalu ada sejarah yang tidak tertulis. Dan apakah lalu ada kontinuitas antara sejarah hubungan Islam Kristen 2 abad lalu dengan abad sekarang mungkin bisa dibuktikan. Tetapi satu contoh di mana saya mau mengatakan tidak terbukti adanya kontinuitas itu pada konflik antar Islam Kristen di Maluku Utara. Beberapa antropolog yang melakukan penelitian di sana mengatakan bahwa asal muasal dari konflik itu bukan persoalan agama, tetapi persoalan tanah, penguasaan, kepemilikan atas sebuah wilayah geografis. Jadi baru persoalan hubungan dua suku budaya. Yang menarik adalah ketika sejarah lokal itu kita pertemukan dengan sejarah nasional. Apa yang terjadi pada level nasional pada saat itu, bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan secara kolektif yang masif terjadi pada periode 95 sampai 2005. Jadi ada yang terjadi dari luar kita, ada yang terjadi dari dalam kita. Ini yang saya maksud kita di sini adalah manusia-manusia di Maluku Utara. Baru pada tahap kelima, bayangkan dari persoalan tanah, itu baru tahap akhir, baru konflik itu bernuansa agama. Dan ketika saya melakukan wawancara dengan komunitas Kristen, banyak dari jawaban mereka adalah waktu saya tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Jawaban mereka umumnya adalah, kami tidak tahu dan tidak pernah ada yang mampu memberi alasan kenapa kami dibuat saling membunuh. Kata itu, kemudian ada pemaknaan teologis lagi di dalamnya adalah, jangan-jangan kekerasan antar komunitas ini yang kami alami adalah hukuman dari Tuhan. Karena kami tidak cukup baik berelasi satu sama lain. Bayangkan dari persoalan sejarah ada persoalan politik, ujungnya persoalan teologis. Jadi begitu rumitnya persoalan kita sebenarnya beragama dalam ruang-ruang publik. Dan ini pekerjaan besar untuk saya, menurut saya, di abad 21. Untuk kita di Indonesia, dan karena itu tidak bisa lagi kita lalu mengatakan yang terjadi di Yasmin akan selesai, lalu tahun depan tidak akan terjadi lagi. Menurut saya kita sudah cukup membaca tanda-tanda bahwa ini akan menjadi salah satu dimensi dari begitu kerasnya kita harus berjuang untuk memperbaiki hubungan antar agama. Jadi memang ada banyak yang harus kita lakukan, tapi bukannya sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Para pemirsa, untuk kita sudah tiba di akhir segmen keempat, untuk sementara kita istirahat. Jadi para pemirsa Belajar Islam di Rumah, jangan kemana-mana karena Belajar Islam akan segera kembali sesudah jeda yang satu ini.